Oke, diulang. Jadi saya mundur dulu ya. Saya akan memberikan sedikit mengenai pertaksamaan. Ini sebenarnya bahan matematika 1A, tapi di 1B ternyata diperlukan. Karena nanti ada soal menentukan daerah definisi fungsi, perlu pertaksamaan. Jadi saya akan mundur dulu membahas ini. Udah ada ininya apa PDF-nya sih di bahan kuliah. Oke, kita lihat dulu. Saya cepat aja ini, nggak saya bahas yang pentingnya aja. Beberapa dulu yang kita sepakati. Himpunan bilangan asli itu isinya 1, 2, 3 dan seterusnya disimbolkan ini ya, N. Kalau saya nulis biasanya pakai seperti ini, bilangan asli. N dikasih kakinya 2 gitu ya, membedakan dengan huruf N biasa. Isinya adalah bilangan 1, 2, dan seterusnya. Bilangan-bilangan positif bulat. Kemudian bilangan bulat itu bilangan asli tadi dengan negatifnya dan ditambah bilangan 0. Simbolnya ini, set di Pak, ya. siang Pak. Maaf, ini kayaknya share screen-nya telat deh Pak, masih di judul. Oh, nah itu kadang-kadang internetnya kalau udah lambat gitu. Sekarang udah ya? Belum Pak, masih belum. Ini saya udah di Word Pak. Uh, Di lambat. saya udah di bagian-bagian Pak. Udah? Di saya juga udah. Nah, kalau udah berarti yang belum internet kaliannya yang lambat. Oke Pak. Oke Pak, makasih Gak Pak. apa-apa, nanti kan ada rekamannya bisa dilihat lagi ya. Uh, tapi kalau terjadi di banyak mahasiswa ya tolong lapor. Lapor aja kalau telat. Himpunan bilangan rasional itu adalah pembagian bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Itu namanya bilangan rasional. Dengan syarat yang bawahnya nggak boleh 0. Atasnya disebut pembilang, bawahnya penyebut. Penyebutnya nggak boleh 0. Kemudian ada himpunan bilangan irasional. Irasional itu yang bukan rasional. Contohnya apa? Ini. Saya balik ke Word. Moga-moga nggak telat ini. Saya menggambar segitiga di sini. Gitu. Coba kalau kita punya ini, misalkan 1, ini sisinya 1, ini kan menurut Pitagoras akar 2 ya. Nah, akar 2 itu nggak bisa ditulis sebagai P per Q. Gimana pun nggak bisa. Di matematik A, barusan kuliah saya buktikan nggak bisa. Nah, yang ini, nggak bisa ditulis ini. Nah, yang seperti ini irasional gitu ya. Oke. Hanya untuk dikenal gitu aja. Saya udah balik ke PowerPoint-nya. Nah, saya nggak akan bahas semua. Ini kalian nanti baca aja sendiri, yang pentingnya aja, pertaksamaan. Ini matematik A sih lengkap ini. Nah, yang dimaksud dengan pertaksamaan rasional adalah bentuk seperti ini. Di mana A, B, C, dan D adalah polinom. Ada yang belum tahu polinom? Kalau ada yang belum tahu bilang, nanti saya mundur ke depan. Polinom atau diliatin mungkin langsung ingat lagi. Nih, polinom tuh mana? Nah, mana polinom? Sebentar. Kok nggak muncul polinom? Sebentar, sesudah ini kali. Atau saya tulis aja apa yang dimaksud polinom. Polinom itu bentuk seperti ini. Simbolnya mau P, mau F, mau apa terserah. Tapi yang berbentuk seperti ini. A0, A1X, tambah A2X kuadrat, tambah titik-titik. Tapi ini harus berhingga. N-nya sampai berapa terserah. Kalau cuma gini namanya polinom derajat 1. Ini derajat 2. Kalau sampai pangkat 3 derajat 3.
dan seterusnya. Balik lagi sini. Nah, yang dimaksud pertaksamaan rasional adalah ini bentuk polinom bagi polinom, lebih kecil bisa lebih besar sama dengan ininya polinom bagi polinom lagi. A, C itu bisa 0 ya, boleh aja 0. Ini contohnya. Nah, yang penting untuk saya jelaskan bagaimana mencari solusi kayak ginian. Gitu ya. Jadi slide ini nggak semua saya jelaskan. Nah, ini prosedur, ini yang detailnya. Kayaknya nge-lag-nya di semuanya deh, Pak. Nge-lag ke? Share screen-nya. Aduh, itu mah urusan internetnya gimana ya? Ini internet saya sebenarnya 100 mega, tapi pakai IndiHome. IndiHome tuh internet langganan yang jelek. Tapi kuotanya saya udah kehabisan. Sampai tanggal segini udah pakai 2000 giga lebih. Jadi speednya tinggal 20 mega. Dan dipakai ngajar saya dengan istri saya 2 orang. Ya, jadi lambat, terpaksa lah. Saya agak lambat aja ngomongnya, nunggu slide-nya kira-kira udah muncul dulu. Atau karena PowerPoint juga kadang-kadang berat. Kalau nanti yang lainnya sih pakai PDF, lebih ringan. Ya, sementara begitu. Ini udah muncul ya? Yang tentukan daerah definisi pertaksamaan. Udah muncul belum? Udah, Pak. Nah, Udah, lanjut lagi. Saya di tempat saya nggak bisa langganan internet yang swasta. Yang swasta ini harganya setengahnya Telkom, setengahnya IndiHome, bahkan kurang. Kecepatannya lebih bagus. Gitu. Ya, beberapa yang bagus kayak Bisnet. Saya bukan ngiklan, tapi pengalaman temen yang pakai. CBN tuh bagus. Bisnet bagus. Mega lumayan. Dulu Mega jelek, sekarang lumayan. Tapi karena saya berada di gunung, belum ada itu yang swasta-swasta kepaksa pakai Telkom. 100 mega itu sebulan bayarnya 1 juta lebih. Kalau yang swasta paling 500-an. Dibatas lagi kuotanya. Terpaksa sekali pakai Telkom. Tolong yang bapaknya bos Telkom diperbaiki gitulah. Mereka tambah langganan, nambah terus servernya nggak diperkuat. Ya begitulah jadinya lambat. Oke, kita akan menyelesaikan pertaksamaan ini. Menyelesaikan artinya apa? Mencari semua titik X, X-nya bilangan real, yang memenuhi ini. Nggak boleh ketinggalan satupun. Harus semua titik-titik bilangan real X yang memenuhi ini. Nah, kita lihat dulu dari awal. Dari awal, X-nya nggak boleh 2. Karena kalau 2, ini pembagian dengan 0 tak terdefinisi. X-nya juga nggak boleh min 3. Jadi nanti di istilahnya solusinya, jawabannya yang memenuhi ini, titik 2 dan min 3 udah kita buang jauh-jauh. Udah pasti 2 dan min 3 nggak termasuk di penyelesaiannya. Kemudian tahap penyelesaiannya, banyak cara menyelesaikan pertaksamaan. Saya berikan yang rumus umum, artinya pertaksamaannya gimana pun yang saya paparkan di halaman ini pasti jalan. Tapi bukan jalan yang terpendek. Kalau pertaksamaannya spesial mungkin ngapain gitu pakai cara ini panjang. Cara ini cara manjur. Kalau ragu-ragu ikuti aja cara ini. Panjang tapi manjur. Kalau di ujian itu kalian nggak akan kehilangan waktu dengan panjangnya jalan. Kehilangan waktu itu kalau mikirnya, aduh diapain, macet, nah itu yang ngabisin waktu. Oke, caranya salah satu ruas dibuat 0, dipindahkan. Boleh yang kanan pindah ke kiri atau yang kiri pindah ke kanan. Itu. Ini yang kanan saya pindah ke kiri jadi minus ya. Oke. Setelah itu disamakan penyebutnya. Jadi yang ini dikalikan yang ini. Dikalikan X plus 3. Yang kedua dikalikan 2 min X.
Kali X plus 3. Tentunya kalau dikali X plus 3 dibagi X plus 3 juga. Ini dikalikan 2 min X, ini 2 min X. Jadi tujuannya supaya ini bawahnya sama. Setelah sama kita satukan. Saya satukan nih bawahnya. Atasnya kita hitung. Hitung. Nah ini mau disederhanakan dulu. Kemudian difaktorkan. Difaktorkan tuh dibuat menjadi perkalian polinom yang derajatnya lebih rendah. Oh ya, ini dihitung dulu. Ini dari sini ke sini kalian percaya aja lah, saya ngitungnya udah betul. Kemudian ini X kuadrat jadi 2 ini. Nah ini sekarang kita faktorkan menjadi perkalian polinom yang lebih rendah. Yang ini itu polinom derajat 2 yang udah definite. Nggak bisa difaktorkan lagi. Apa itu definite? Kalian baca ke depannya ya nanti. Pokoknya cirinya ini. B kuadrat min 4AC-nya negatif. Kalau terjadi gitu ini nggak bisa difaktorkan lagi. Udah kalau nggak bisa difaktorkan lagi. Nah jadi soal semula ini kita mencari X yang memenuhi ini. Sama aja mencari X yang memenuhi yang bawah ini. Nah, caranya kita buat garis bilangan real. Buat garis bilangan real, ini garis lurus aja. Tandai akar-akar dari ini. Apa itu akar-akar? Akar-akar itu yang membuat 0. Nih, yang membuat 0, X-nya 2. Ini, saya tandai. Ini yang membuat 0, X-nya min 3. Yang ini yang membuat 0 nggak ada, karena ini polinom derajat 2 definite. Dibaca sendiri apa itu polinom derajat 2 definite di depan kalau belum tahu. Pokoknya kalau B kuadrat min 4AC-nya negatif, dia nggak punya pembuat 0. Nah, dari situ maka garis bilangan real ini terbagi menjadi 3 segmen akibat akar-akar yang bawah ini tadi. Nah, selanjutnya kita periksa tanda dari ini. Suku yang di kiri ini seluruhnya. Besar nolnya nggak dipakai dulu. Ini. Caranya gimana? Di tiap segmen kita masukin angka. Misalkan di yang sebelah kiri min 3. Sebelah kiri min 3 saya masukin berapa? Min 1000 aja ya. Min 1000 yang ini pasti positif. Karena ya kalau nggak percaya hitung aja min 1000 pangkat 2. Ini nggak ada artinya lah ketilep. Ini positif. Kalau min 1000 yang ini min positif juga ya. 2 dikurangi min 1000 positif. Yang ini min 1000 tambah 3 negatif. Jadi plus min. Seluruhnya ini bernilai negatif. Tandai di sini. Kemudian kita ambil antara min 3 sama 2. Bilangan berapa aja? 0 misalkan. Masukkan 0 ke sini. Pembilangnya positif. Yang ini 0 jadi positif. Yang ini 0 juga jadi positif. Seluruh bagian positif jadi plus. Interval ini. Masukkan juga yang di kanan 2. Kanan 2 misalkan ambil aja 1.000.000. Pembilangnya positif. Penyebutnya yang ini negatif. Yang ini positif. Jadi seluruhnya negatif. Nah buat apa tanda ini? Plus pin ini? Untuk menentukan sekarang kita mau mencari titik-titik X yang hubungan ininya, nilai ininya besar dari 0. Jadi itu namanya solusinya, yaitu yang daerah min 3 sampai 2. Itu himpunan penyelesaiannya, min 3 sampai 2. Ujungnya masuk nggak? Oh, nggak boleh, karena min 3 di sini nanti membagi 0, nggak boleh. 2, oh nggak boleh, karena ini juga nanti membagi 0. Jadi hanya ini. Oke, sampai situ dulu. Kalau nggak paham nanya. Jangan diam, nanya. Tahapannya ini. Ya. Gitu. Kalian kalau mau menyelesaikannya dikali silang, hati-hati. Kali silang itu nggak boleh di persamaan. Bisa salah hasilnya. Bisa benar, bisa salah. Ada yang harus hati-hati. Sebaiknya nggak dipakai.
Gitu ya. Kalau pakai cara ini, panjang pasti manjur. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya lanjut. Gimana kalau persaksamaannya seperti ini? Nah, ini sebenarnya ada dua persaksamaan. Yang kiri dan yang kanan. X-nya harus memenuhi yang kiri, juga X-nya harus memenuhi yang kanan. Jadi, saya cari aja solusi dari persaksamaan yang kiri. Sekali. Saya cari juga solusi persaksamaan yang kanan. Kemudian keduanya saya iriskan. Kenapa diiriskan? Karena harus memenuhi dua-duanya. Harus ada memenuhi persaksamaan kanan, juga memenuhi persaksamaan kiri. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ada dua. Cari kayak tadi sendiri-sendiri yang ini. Yang ini saya jalankan. Nih. Masih lambat nggak antara ngomong dengan yang saya munculkan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya baru terganti. Nah, Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa, nanti rekamannya mah nggak lambat. Kalau rekamannya kan saya lokal. Ya, kalian pusing dikit. Nanti kalau PDF-nya mungkin nggak. Ini kalau PowerPoint gini nih. Kemudian, kayak tadi salah satu ruas dibuat 0. Saya pindahkan yang ini aja lebih gampang, yang angka 2. Pindah ke kanan. Nggak ada pembagian nih, ya udah faktorkan. Difaktorkan. Dibuat jadi perkalian. Periksa dulu sebenarnya B kuadrat min 4AC gimana? B kuadrat berarti 1, ya min 1 kuadrat kan 1. Min 4AC positif. Atau kelihatan juga ini sebenarnya istimewa. Gitu ya. Nah. Setelah itu kayak tadi, periksa tanda ini. Bikin garis bilangan real. Tandai akar-akarnya semua. Akar pembilang dan penyebut. Di sini nggak ada penyebutnya. Hanya ada pembilang aja. Yaitu di min 1 akarnya dan di 2. Akar itu pembuat 0 ya. Di min 1 dan di 2. Periksa lagi tandanya masukin aja. Ini di kiri min 1 misalnya masukin min 1.000.000 itu di kiri sini. Kiri sini min 1.000.000. Min 1.000.000 ini negatif. Ini juga negatif. Jadi seluruhnya positif. Di antara min 1 sama 2, periksa aja 0. Akan kalian dapatkan negatif dan seterusnya. Ini tanda titik-titik maksudnya tanda dari ini. Saya kepanjangan kalau nulis ini. Tanda dari X plus 1 kali X min 2. Oh, yang ngomongnya kalau kecepatan tolong kasih tahu ya. Karena udah lebih dari 15 tahun saya ngajar ini. Jadi makin tahun makin cepat. Padahal pesertanya baru terus. Oke, kita cari yang lebih besar 0. Jadi daerah yang di kiri min 1 dan di kanan 2. Digabungkan. Oke. Min 1 masuk ya, boleh. Karena min 1 ini 0. Ini 0 lebih besar sama 0 boleh. 2 juga boleh. Jadi himpunan penyelesaian HP itu. Ini yang di kiri min 1, min tak hingga sampai min 1. Nulisnya gini, pakai interval. Min 1 karena masuk pakai kurung siku gitu ya. Nah, digabung dengan 2 sampai tak hingga. Itu baru yang ini. Sekarang yang kanan saya selesaikan dulu. Persaksamaan yang kanan. Sama pindah ruaskan. Gitu. Faktorkan. Periksa dulu. Ini istimewa ya. Istimewa. Bikin garis bilangan. Tandai akar-akarnya. Yaitu di min 2 dan min 3. Periksa lagi, masukkan bilangan di tiap segmen yang ada. Ini ada 3 segmen. Periksa tanda dari ini nih, tanda dari ini. Sampai sini aja, ininya nggak ikutan. Yang
kecil nolnya. Oke, periksa tandanya. Nah, kita ambil yang lebih kecil 0. Kalau lebih kecil 0, ini min 2 meskipun boleh di sini, tapi nggak memenuhi karena ruas kiri 0 nggak lebih kecil dari 0. Jadi ini nggak memenuhi. 3 juga nggak memenuhi karena ruas kirinya ini 0. 0 kecil 0 kan salah. Jadi nggak boleh. Jadi yang memenuhi hanya min 2 sampai 3 tanpa ujung-ujung. Itu HP2. Nah, yang memenuhi seluruh soal semula adalah X-nya harus berada di yang kiri, juga harus berada di solusi yang kanan. Berarti harus ada di dua-duanya. Jadi kita iriskan. Ngiriskannya gimana? Kayak gini kan kadang-kadang dibaca susah. Digambar pakai garis bilangan lagi. Ini gambar lagi. Gambar kayak ini. Nah, mengiriskannya sekarang. Ini. Yang HP1 tadi min 1 sampai ininya min tak hingga dan 2 tak hingga. Yang HP2 ini tadi min 2 sampai 3. Kita lihat irisannya. Irisannya tuh yang ada di dua-duanya. Berarti dari min 2, min 2-nya nggak masuk. Karena yang bawah kan nggak masuk min 2-nya. Yang atas masuk. Irisannya ya nggak masuk. Min 2 sampai min 1. Min 1 masuk di dua-duanya. Digabung. Ini 2 sampai 3. 3-nya nggak masuk. Nah, gitu. Min 2 sampai min 1. Min 1-nya masuk. 2-nya masuk karena masuk di dua-duanya sampai 3. Begitu. Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Ini untuk latihan sendiri. Saya tutup slide yang ini. Satu lagi. Masih tambahan. Enggak. Bukan bahan yang diujikan khusus. Kalau ini mah sudah PDF, moga-moga responnya cepat. Oke, pengertian harga mutlak X. Harga mutlak X itu didefinisikan seperti ini. Kalau X-nya negatif, lebih kecil atau sama 0, nilainya sekian. Kalau X-nya udah positif, nilainya sama dengan X sendiri. Jadi, ini. Mutlak 3, kalau dibuka mutlaknya gimana? Kita lihat ini X-nya 3. X-nya udah positif. Jadi, langsung buka aja. Ini sama dengan ini. Jadi, jangan dibayangkan ini ada dua nilai, bukan ya? Ini ngelihatnya gini. Harus lihat ke sini. Kalau X-nya ada di sini, yang nilainya ini. Kalau X-nya ada di sini, nilainya min X. Sama masih nge-lag juga, nggak sinkron. Antara yang saya tunjuk. Baru muncul, Pak. Hah? Sekarang sudah muncul, Pak. Baru muncul? Atau Iya, Pak, di saya baru muncul. Pak. Baru muncul, atau Pak. kita mau keluar dulu dari Zoom, masuk lagi gitu? Siapa tahu lebih bagus. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Coba saya tutup dulu ya Zoom-nya ya. Iya, Bentar, rekamannya. Oke, kita lanjut lagi. Akibatnya kalau ini harga mutlak min 5 mau dibuka mutlaknya. Kita lihat ini. X-nya min 5. X-nya tuh yang di dalam mutlak. X-nya min 5. Berarti masuk yang sini. X-nya kecil 0. Maka kalau mutlak ini dibuka jadi min X. Min dari min 5. Nah, 5. Jadi harga mutlak X itu nilainya selalu positif ya. Oke, ini jarak saya skip aja untuk kalian nggak terlalu perlu. Nah, kita sifat-sifat harga mutlak ini, harga mutlak min A sama A, mutlak AB bisa diginikan, bagi bisa dipecah gini. Ini nggak terlalu perlu buat kalian, udah skip aja. Nah, sekarang yang penting menyelesaikan pertaksamaan yang memuat harga mutlak.
ya. Aduh, sejauh apa ya perlunya untuk yang B? Sedikit aja. Coba kita lihat. Bagaimana menuliskan tanpa tanda mutlak dari ini? Saya akan tulis aja ya. Sebenarnya bisa saya klik keluar jawabannya. Tapi ini. Saya akan tulis supaya prosesnya lebih kelihatan. Saya pindah ke Word, klik, cepat nggak pindahnya? Ini udah di Word, Cepet, Pak. Oh, Ya, Pak. Cepet, Pak. PowerPoint-nya berarti masalah. Tadi ada soal X-4. Tulis tanpa harga mutlak. Jadi kayak tadi, mutlak X kalau ditulis tanpa mutlak kan bernilai min X. Kalau X-nya kecil sama dengan 0. X-nya besar 0. Sebenarnya boleh juga gini. Min X untuk X kecil 0. X untuk X lebih besar sama 0. Karena di 0 nggak masalah. Pak mau min 0 atau plus 0 nggak ada masalah. Jadi dua-duanya sama aja. Nah kalau ini gimana mau dibuka? Caranya gini. Cari dulu kapan dia 0. Ini si X-4 tuh. Saya gambar garis bilangan. Ini akan 0 di 4. Kita lihat. Kalau di kiri 4. Yang saya periksa ini tanda dari X-4 ya. Di kiri 4. Ini negatif. Di kanan 4. Positif. Kalau nggak paham apa yang dimaksud positif negatifnya, tanya ya. Jangan nunggu selesai. Nah, jadi membukanya gini. Dia terbuka untuk X yang kecil sama dengan 4 dan X yang besar 4. Kita lihat kalau X-nya sudah lebih besar 4. Ini udah positif. Yang di dalam mutlak. Ya langsung aja X-4. Tapi kalau yang di kiri dari 4. Tandanya negatif. Padahal mutlak tuh selalu harus positif. Jadi dikasih min. Gitu ya. Oke. Yang lebih kompleks soal berikutnya. X plus 2, X plus 3. Gimana membuka mutlaknya? Buka mutlak plus 2 tambah X tambah 3. Mau saya buka mutlaknya. Mungkin jadi banyak ini barisnya. Mungkin banyak, mungkin 2 kayak di atas. Kita lihat. Ngelihatnya gimana? Caranya gini. Periksa tandanya masing-masing ini. Ini tanda X tambah 2. Nggak pakai mutlak ya. Satu lagi. Tanda dari X tambah 3. Soalnya bener nggak? Coba saya lihat dulu. Salah nyalin soal. Oh ya betul. Oke. X plus 2 bernilai 0 di min 2. Sorry. Di sini aja min 2. Di sebelah kanannya positif loh. Kalau X-nya kurang dari min 2, dia negatif. Yang X plus 3. Akarnya di min 3. Jangan bikin min 3 di sini ya. Nanti nggak sinkron. Ini min 2 di sini. Masa min 3 di kanannya. Jadi min 3-nya kita gambar di sebelah kiri min 2. Min 3. Kita lihat tanda dari X plus 3. Di sini min. Di sini plus. Nah, sekarang intervalnya terbagi 3. Kepotong yang ini, kepotongan yang ini. Maka nanti bukanya gini. Membukanya untuk X yang kurang sama dengan min 3. Saya agak jauh nanti karena panjang. Kurang dari min 3. Lihat, untuk X, mana pausnya? X kurang dari min 3. Yang ini tandanya negatif. Yang ini tandanya negatif juga. Ya masing-masing
kalau dibuka mutlaknya harus dikasih tanda min. Yang itu juga harus dikasih tanda min. Kenapa dikasih tanda min? Karena kan mutlak harus bernilai positif. Padahal ininya negatif tadi. Ininya negatif tuh tandanya. Kalau mutlaknya dibuka harus diminkan supaya ini seluruhnya jadi positif. Ini seluruhnya jadi positif. Yang di antara min 3 sampai 2. Jadi min 3 X-nya jangan gini lagi. Karena X sama dengan min 3 udah masuk yang atas. Jadi ke berikutnya X min 3 jangan dimasukkan lagi. Hanya boleh sekali ikutnya. Ini mau masukkan titik min 2 boleh? Enggak juga boleh. Gini juga boleh. Di antara min 3 min 2 yang ini negatif. Yang ini mah udah positif. Ya udah buka masing-masing, yang negatif harus diminkan. Kemudian yang X plus 3-nya udah positif, langsung buka aja. Nggak diminkan. Kemudian X, karena belum masuk min 2-nya, harus ikut di sini. Yang kanan min 2, dua-duanya udah positif, langsung buka. Ya ini kalian mau sederhanakan lagi menjadi, kalau dihitung ini min X jadi min 2X, min 5 gitu ya. Ini apa? Ini X-nya habis, yang kedua tinggal min 2 tambah 3, 1 ya. Ini 2X tambah 5. Ininya sama ya, salin ke sini. Oke. Tuh membuka mutlak. Pak, Ya? saya mau tanya. Boleh nggak tanda sama dengannya di yang syarat kedua itu yang di min 3? Boleh. Kurang dari Pokoknya batasnya boleh. Ini dari masuk dengan sini boleh. Ini juga nggak mau masuk sini boleh. oke. Ini nggak Makasih, mau Pak. masuk sini boleh. Karena pas di situ 0. Oke, Pak. Makasih, Pak. Berubah tandanya, ya. Paham ya? Nah, kita lihat sekarang bagaimana menyelesaikan ini persamaan, nggak usah persamaan dengan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak, saya akan contohkan yang ini dulu. X min 4 kecil sama dengan 1. X kurang 4 kecil sama dengan 1. Udah tua lupa. Ini saya hapus dulu. Apa tadi? X kurang 4 kurang dari berapa? Lupa tuh si kakek nih. Kecil sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kalau menyelesaikan persamaan yang ada mutlaknya, prinsip dasar yang harus diambil adalah mutlaknya dihilangkan dulu. Gimana menghilangkan mutlaknya? Nah, untuk soal ini ada 2 cara, yaitu kembali ke sini kita lihat. Nih, kalau ada mutlak kecil sesuatu, bisa ditulis gini. Ini ekivalen, kalau tak panah kiri kanan artinya kiri dan kanan sama aja pernyataannya. Sama-sama benarnya. Ya, saya pakai itu. Jadi kembali ke soal ini. Jadi ini kalau dibuka mutlaknya menjadi X min 4 kecil 1 lebih besar min 1. Mencari solusinya gimana? Kayak tadi ini ada 2 persaksamaan. Yang ini dan yang ini. Selesaikan satu persatu, kemudian diiriskan. Kita jalankan dulu yang ke 1. X, ini kenapa pensilnya nggak muncul? X, kok nggak muncul? Kenapa ya? Nah, gitu ya. Kayak tadi, sebenarnya bisa langsung ini. Cepet, tapi saya pakai cara yang panjang tadi, yang cara tukang sayur yang selalu manjur. Salah satu ruas dibuat 0.
Gitu kan ya? Min 1-nya ke depan jadi 1. Sebenarnya udah langsung ini X lebih besar dari 3. Tapi saya pakai cara tukang sayur. Saya bikin garis bilangan, periksa tanda dari X min 3. Cari akarnya dulu, 3, penyebab nolnya. Di kirinya negatif kan, kalau dimasukkan angka. Di kanannya positif. Dan kita mencari solusi yang lebih besar sama dengan ini, 0. Jadi ambil yang positif. HP1 adalah apa? 3-nya boleh ya? 3-nya termasuk tak hingga. Kemudian yang satu lagi, X min 4 kecil sama 1. Saya pindah ruaskan, X min 3 lebih kecil 0. Bikin garis bilangan, periksa tanda dari X min 3. Ini 3. Ini min gitu ya. Ini plus. Kenapa sama aja? Oh, yang lebih kecil 0. Bapak, maaf. Hah? Harusnya jadi min 5 ya? Oh, min Kan min iya 5, benar. 5. Itu ya. Jadi HP2 5-nya boleh enggak? Boleh ya, 5-nya boleh. Ngambil yang kecil 0. Min tak hingga sampai 0, sampai 5. 5-nya boleh masuk. HP seluruhnya, HP1 diiris HP2. Kalau bingung, digambar di garis bilangan. Yang 1, 3-nya masuk. Sampai tak hingga. Yang satu lagi, HP2-nya, min tak hingga dari kiri sampai 5. 5-nya masuk. Yang ada di dua-duanya berarti 3 sampai 5. 3-nya masuk di dua-duanya, 5-nya juga masuk di dua-duanya. Gitu. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, saya sekarang buka dari sini. Kenapa ada tulisannya? Nah, cara tadi udah betul. Jawabnya tadi adalah 3 sampai 5. Cara lain, ininya dibuka dulu, ini mutlaknya. X min 4-nya dibuka dulu. Kayak tadi. Ya, dibuka dulu. Kemudian terpecah 2 kan. Nah, kita selesaikan masing-masing. Untuk daerah sini dan daerah sini, dicari solusinya. Jadi ini seolah kepecah 2. X-nya di 4 ya. Yang di sini dan yang di kanan. Kita nyari titik-titik X yang memenuhi persamaan ini untuk X yang di kiri 4 dan di kanan 4. Coba kita buka. Jalankan untuk X yang di kiri 4. X di kiri 4 ini mutlak berubah menjadi min mutlak. Ini berubah jadi ini, dibuka. Ya, mengikuti aturan ini. X kecil 4. Pemilihan ini nih, yang hijau ini berdasarkan ini tadi. Mutlak ini sama dengan ini. Dibuka. Dikerjakan kayak tadi dengan cepat. Ya udah, ini dapat. Kemudian, oh ya, HP-nya berarti. HP-nya apa ini? X besar 3 gitu ya. Ini kan HP-nya berarti yang memenuhi adalah X-nya. Sebentar. Gedean. Yang memenuhi adalah HP1 sama dengan apa? X besar 3. 3, tak hingga. Tapi nggak boleh ini. Kalau gini salah. Kan ceritanya nyarinya di sini. Nyarinya di daerah X yang kecil 4.
Masa dapat jawabannya 3 sampai tak hingga. Nah, jadi hati-hati kalau dipecah gini, solusinya itu, sebentar, ini saya kok nggak mau nurut sekarang. Kenapa jadi gini? Bentar, slide-nya kok nggak bisa ini. Bentar. Ini harusnya. Nah, gitu ya. Harusnya yang memenuhi ini, tapi kan nyarinya di sini. Jadi nggak boleh lebih dari 4. Jadi harus diiriskan dengan tempat kita nyari. Artinya jawaban yang diperoleh nggak boleh keluar dari ini. Kan mencari yang memenuhi pertaksamaan di daerah X yang kecil 4. Masa jawabannya jadi yang ini aja, jadi lebih besar dari 4? Nggak boleh. Harus diiriskan ini. Ya, dapatnya ini. Baru yang kedua sekarang. Untuk X besar 4. Soal semula, mutlaknya kalau dibuka besar 4 pakai yang ini. Langsung buka. Ya, mutlaknya. Selesaikan lagi, didapat ini. Jadi, solusinya adalah X yang lebih kecil dari 5. Tapi kan nyarinya harus lebih besar 4 tadi. Jadi, kembali ini yang lebih kecil dari 5, ini harus diiriskan dengan tempat nyarinya. Harus ada di sini juga. Hasilnya ini. Nah, seluruhnya kita gabungkan. Kenapa kita gabungkan? Tadi waktu saya nyari ini pecahnya di 4 nih ya. Tadi saya cari yang di sini. Yang di kiri 4. Dapatnya ini yang memenuhi pertaksamaan. Nyari lagi di kanan. Yang memenuhi adalah yang ini. Yang memenuhi di seluruh bilangan real mana? Ya boleh yang ini, boleh yang ini. Jadi hasil akhirnya digabung. Nah, gabung irisnya kalian coba sendiri dulu, dihayati. Nanti kalau nggak paham, kita ketemu lagi. Saya nggak terlalu dalam di sini karena hanya sekedar nanti untuk daerah definisi aja. Kenapa perlu untuk daerah definisi? Misalkan soalnya gini. Saya kasih contoh. Misalkan fx x kuadrat tambah 2x min 5 dibagi x min 2 x min 4 misalkan. Tentukan daerah definisinya. Berarti kan kalian harus menyelesaikan ini. X min 2 x min 4 besar dari sama dengan 0 gitu kan. Dicari X-nya, itu daerah definisinya. Himpunan penyelesaian dari pertaksamaan ini adalah daerah definisinya. Keperluannya di situ. Oke. Sampai situ. Saya nggak akan terlalu jauh. Jadi ini kalau dilihat slide yang ini panjang, ini ada ya, depannya juga ada, terutama yang tadi boleh dibaca-baca, tapi yang penting yang saya rekam di video ini. Begitu. Jadi saya nggak akan memberikan ininya terlalu lengkap. Kemudian ada hal lain. Ada hal lain yang mau saya sampaikan. Sebentar. Kemarin uploadnya saya ada yang kurang. Coba ya. Sebentar. Saya mau tunjukkan dulu. Matematika 1B. Nah, kalau kalian masuk ke link bahan kuliahnya, kemarin, ini udah saya tambahkan silabus, tapi yang penting ini. Di bahan kuliah, kemarin ada file-file yang di dalam folder demo teori itu kurang. Tolong nanti dilihat ke dalam demo teori, itu yang kurang hanya yang ini nih. K1, 1T,
Semua yang K1, 1T sampai ini 1T12 ini nggak ada kemarin. Tolong nanti di download. Yang bawahnya mah ada, udah sama. Ya. Yang saya omong mungkin lupa, tapi nanti videonya kan bisa kalian putar lagi. Kita lihat. Jadi nanti di bahan kuliah ada demo teori, ada file yang kurang. Sehingga kalau nanti kalian menjalankan yang tadi, pertaksamaan mau lihat solusinya, diklik. Loh, kok diklik nggak keluar gitu, karena filenya belum lengkap. Udah saya lengkapi nih yang di Google Drive-nya. Oke, sampai situ dulu. Lumayan ya, pada mikir ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya akan melanjutkan ke yang kemarin dibicarakan. Oke, kemarin sampai mana ya? Ini. Kemarin sampai sini kita kepalanya jenuh, kita istirahat dulu 5 menit ya. Oke, rekamannya lanjut. Bentar. Nah, ini software GeoGebra seperti ini. Ya. Gambarnya. Kita kalau mau menggambar grafik enak sekali. Tadi apa? Ini garis lurus kalian udah bisa ya, tapi saya akan menggambar pakai GeoGebra aja. Tinggal tulisnya di sini. 2x tambah 1. Tuh, grafiknya jadi. Enak sekali kan? Gitu. Kemudian ini sekalian ini kalau mau digeser, tekan aja mouse, klik mouse kiri, ini di drag ini ya. Kalau mau ngelihat ininya, dirubah-rubah. Oke. Kalau nggak mau ditampil, nantilah. Kalau mau mengganti-ganti ketebalan garis segala, ini menunya di sini. Klik sini. Salah. Ini yang titik-titik, klik sini. Ada setting di sini. Kalau setting diklik, di sini ada settingannya. Pilih colornya, misalkan pengen merah. Oh, grafiknya merah. Ketebalannya, apalah banyak yang bisa diatur, yang nggak hafal saya ya. Apa aja sih yang bisa diatur? Stylenya, ketebalan ini berarti ya. Tuh ketebalannya. Berubah nggak tuh ketebalannya? Oh ya, berubah. Ketebalannya, opacity itu kalau ada dua grafik yang saling overlap, transparansinya. Terutama kalau udah gambar di ruang nanti. Oke, bisa kita ganti-ganti di situ. Ini kalau menu ininya nggak mau keluar, klik aja nih kali ini. Nah, supaya nggak gokil. Oke. Sebelum ke soal yang tadi, ini kalau mau gambar yang lain, misalkan Y sama X kuadrat, itu juga kalian udah kuasai ya. Pangkat itu pakai topi di sini. Loh, kok nggak keluar? Oh, begitu saya mencet topi, X, topi dia naik, itunya kursornya. Lihat kursornya ini nanti jadi pangkat, topinya nggak keluar. Tuh, naik ke atas, kuadrat. Dia langsung menggambar X kuadrat. Enter. Ini grafiknya supaya beda warna saya pilih dari sini menunya. Setting yang X kuadrat saya ganti warnanya misalkan biru. Nah, gitu. Ini kali lagi. Oke. Kalau nggak salah satu grafik mau disembunyikan, klik ininya tuh. Dia hilang. Nggak ditampilkan. Oke. Balik ke soal tadi. Gambar grafik ini tanpa GeoGebra kalian harus bisa ya. Kalau tanpa GeoGebra ya, ini kan persamaan garis lurus, tentukan aja 2 titik. Saya gambarkan tanpa bantuan GeoGebra. Tadi Y sama dengan Fx atau Y sama dengan 2X plus atau min tadi? Min 1. Nah, jadi menggambarnya itu kita gambar koordinat XY, ini X, ini Y.
Kalau ini persamaan garis lurus, pilih 2 titik aja. Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya min 1. Kalau X-nya 2, 2 kali 2 kurangi 1, 3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, berarti melalui 2 titik ini ya. Itu adalah gambar grafiknya. Gitu. Ini enggak terlalu tepat. Kalau X-nya 1, dia jadi 1. Ini kenapa ya? Jadi harusnya kalau X-nya 1 melalui itu ya. Kalau lebih persis. Ya, skala saya enggak persis gitu. Oke, itu. Daerah definisinya apa? Coba kalian yang jawab, daerah definisi F apa? Ingat, daerah definisi adalah titik-titik X supaya fungsinya bisa dihitung. Nah, ini bisa dihitung untuk X yang mana? Bilangan real ya, semua. Semua bilangan real bisa. Daerah nilainya, cakupan Y-nya, kalau udah ada grafik, lihat aja ini. Bilangan real juga. Paling kecil, Besar sama 0, Pak. Besar dari 0. enggak, kalau X-nya min 3, hasilnya min 7. Oh iya. Nah, kalau udah ada grafiknya gampang. Ini grafik ini aja proyeksikan ke sumbu Y. Hasilnya apa? Dari paling bawah sampai paling atas kan? Bilangan real juga. Oh. Kalau daerah definisi, kalau udah ada grafiknya gini, proyeksikan ke sumbu X. Tapi ini terus ya. Hasilnya kan dari min tak hingga sampai tak hingga. Proyeksikan ke sumbu Y juga dari min tak hingga sampai tak hingga. Begitu. Oke. Kemudian pertanyaannya apa lagi? Kemiringan. Nah, kemiringan belum saya singgung. Kemiringan garis singgung, hati-hati belum turunan. Kita belum membahas turunan. Baru kemiringan garis, sebuah garis. Kemiringan sebuah garis itu tinggal pilih ini. 2 titik. Mana aja 2 titik di garis. Saya pilih yang tadi udah dihitung aja. Ini kalau 1 tadi 3. Ini titik 1,3. Tadi saya udah pilih juga kalau X-nya 0, ini min 1. 0,-1. Yang dimasuk kemiringan garis, kemiringan atau tanjakan, sama aja ya. Tanjakan, nih kalian harus bisa baca tulisan saya nih. Tulisan saya ini paling jelek di seluruh dosen matematik. Atau gradien itu sama aja. Gradien, kemiringan, tanjakan. Ini tulisan kayak gini gara-gara DO dari kedokteran. Mau jadi dokter tulisannya sih cum laude. Ilmunya nggak bisa saya. Itu tinggal pilih 2 titik yang mana aja. Kemiringan adalah beda Y-nya dibagi beda X ya. Maksudnya apa? Ini Y-nya. Saya pilih yang ini dikurangi yang ini. 3 dikurangi min 1 dibagi, harus konsisten. Kalau yang tadi yang ini dikurangi yang ini, bawahnya dibagi X-nya. X-nya harus, jangan dibalik, harus yang ini juga pertama, kemudian yang ini. Min 0. 4 gitu ya. Itu kemiringan. Kalian ambil titik yang lain pun pakainya kemiringannya akan sama. Dapatnya 4. Menguranginya boleh dibalik tadi. Coba kalau ini dihapus lagi. Supaya ini 0,-1. Ini 1,3. Mau yang ini yang min 1 kurangi 3 juga boleh. Min 1 dikurangi 3. Tapi konsisten. X-nya juga yang ini dikurangi yang ini. 0 kurangi 1. Dapatnya juga 4. Gitu ya. Itu kemiringan garis. Oke. Coba ini lisan aja. Y sama X kuadrat. Daerah definisinya berapa? Sama dengan Semua bilangan bilangan real. Kalau ada yang nggak paham tanya ya. Kalau temennya udah jawab benar gitu,
Tapi bingung, tanya, jangan diam, rugi. Kalau zaman sekarang itu, bentar, kalau zaman sekarang itu kalau nggak bertanya rugi. Uang kuliah kalian tuh berapa kan? Yang normal 12 juta ya per semester. Nah, kalau dapat beasiswa paling berapa per semester? Kalau zaman saya tuh untung. Uang kuliah, beasiswa itu 7 kali uang kuliah. Jadi kalau uang kuliah sekarang 12 juta, beasiswanya itu satu semester 84 juta kalau diproporsikan zaman saya. Cuma zaman saya uang kuliahnya nggak sampai 1 juta di bawah. Ya. Tapi beasiswanya 7 kalinya. Sekarang beasiswanya nggak ada. 7 kali enak bener. 7 kali kalian udah enakan dapat 84 juta itu ya. Jadi kalau zaman saya kuliahnya ada yang sampai S1-nya 15 tahun gitu. Tenang-tenang aja gitu. Dan beasiswanya ada yang nggak diputus, keenakan. Kalau sekarang jangan, nggak bisa gitu lagi, beda zaman. Cepat lulus, kalau nggak paham, nanya. Oke, silakan kalau mau nanya. Kalau nggak paham. Potong aja ya kalau saat saya ngomong. Oke, daerah definisinya ini bilangan real. Tuh ya. Yang ini daerah definisinya bilangan real. Daerah nilainya range F. 0 sampai tak hingga bukan? Nolnya masuk nggak? X lebih dari 0. Nolnya masuk? Bisa masuk. Bisa apa masuk? Masuk. Boleh. Ya. Atau nulisnya gini boleh. Himpunan X. X-nya lebih besar sama dengan 0 gitu. Oke, udah paham kayaknya. Yang ini. Yang B. Definisinya apa? X tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Nah, ini karena kita bisa uraikan menjadi 1 per X kali X min 1 itu ya. Jadi semua bilangan real dikurangi titik 0 dan titik 1 ya. Gitu. Ini hanya 2 titik nih himpunan. Ini bukan ini kurawal sebagai notasi himpunan. Saya perjelas ini kurawal biasa. Himpunan terdiri 2 titik. Bilangan real dikurangi titik 0 dan 1. Oke, daerah nilainya. Nah, rada susah ya. Biasanya daerah nilai kan kemarin saya singgung kadang-kadang susah dan kadang-kadang nggak ditanyakan. Saat ini karena kita hanya mau membahas ilustrasi fungsi, saya nggak akan jelaskan cara ngitung daerah nilainya. Tapi saya akan coba gambar ini. Kalau grafiknya tahu harus bisa. Saya gambar pakai GeoGebra ya. 1 per X kuadrat min X. Ini ditutup dulu yang 2. Masukkan ini. 1 per, begitu saya tulis per dia langsung ke bawah. X pangkat 2, X topi 2 saya nulisnya. Supaya nggak pangkatnya jalan terus, kita klik panah ke kanan, tekan panah ke kanan, supaya kursornya turun dari pangkat. Min X. Nah, gambarnya kayak gitu tuh. Daerah definisinya udah tadi. Ini terus ya, mendekati sumbu Y ini sebenarnya. Kalau didekati terus. Ini sebenarnya range grafiknya juga sebenarnya bisa dilihat terus ke atas gitu ya. Oke. Saya balikin. Jadi kalau melihat ini masih ada yang di bawah. Yang di antara 01 gambarnya gini. Ini diperkecil aja, kontrol kemudian di scroll supaya skalanya kelihatan. Jadi daerah definisinya itu kalau si grafik-grafik biru ini diproyeksikan ke sumbu X, itu akan mencakup seluruh bilangan real kecuali di 0 dan di 1 ya. Itu sih kelihatan dari sini tadi. Daerah nilainya tuh proyeksikan ke sumbu Y. Dapatnya berapa? Yang atas aja dulu. Yang ini jangan dihitung. Kalau yang atas ini diproyeksikan ke sumbu Y, dapat Y-nya berapa?
paling kecil berapa? Lebih dari Besar dari 0 ya. lebih Besar iya. dari 0 sampai tak hingga. Yang bawah kita nggak tahu puncaknya nih berapa. Jadi dari min tak hingga sampai puncak ini. Ya udah, susah dihitung, nggak usah. Ya, saat ini targetnya belum nyampe sana. Tapi intinya gitu. Oke. Contoh lain fungsi. Jadi kalian kalau yang nggak paham, loh dari nilainya saya nggak paham, biarin aja. Ya, yang penting tahu yang ininya, memproyeksikan. Tapi nggak pahamnya hanya ini puncaknya di berapa gitu ya. Nanti setelah belajar turunan kita bisa cari. Contoh lain fungsi itu adalah ini. Grafik berikut memperlihatkan efek dari tablet nifedipin, obat darah tinggi. Kalau kalian paham, tentunya seumur kalian belum pakai ini. Untung saya juga belum pakai. Tapi biasanya yang banyak juga yang udah umur 50 tahun ke atas kan darah tinggi perlu ini. Untuk menurunkan, sebenarnya mengencerkan darah ya. Supaya tekanan darahnya turun. Efek dari tablet ini terhadap laju detak jantung seseorang terhadap waktu. Jadi setelah waktu ini grafiknya yang horizontal itu menyatakan waktu, hours ini, yang ke atas detak jantungnya. Diminum, misal diminum waktu T0, berarti detak jantungnya waktu saat minum sekitar 67 lah di sini ya. Ini 65, ini 70. Detak jantungnya 67 detak per menit gitu katakan, atau nggak tahu satuannya. Perkirakan detak jantungnya setelah 2 jam berapa? Kalau perkirakan tiap orang bisa beda-beda karena ngelihat grafik. Setelah 2 jam berapa kira-kira detak jantungnya? 63. Berarti kita ngelihat ke sini ya, 2 jamnya, 2 jam. Ini detaknya di sini kira-kira ya nggak tahu berapa? 60, pokoknya kurang dari 65 lah. 63 ya boleh. Pada interval manakah detak jantung seorang tersebut di bawah 65? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nanti dari sini ya. 1 jam pertama. 1 sampai 5 ya. 5. Artinya setelah 5 Iya, jam Pak. nanti detak jantungnya tinggi lagi. Gitu ya. Perlu minum obat lagi mungkin gitu. Kan ada yang 1 kali, orang ada yang 2 kali, sehari ada yang 3 kali. Yang lewat 3 kali saya belum pernah dengar. Tapi kalian nanti nggak usah bikin ini ya. Kalau di farmasi bikinnya obat balik muda, pesanan saya mah. Pengennya dimakan jadi muda dan jangan interval waktu. Muda terus. Ya, Pak. Ya, Pak. dari dulu saya ngajar farmasi mungkin dari tahun 2009 gitu. Belum ada yang bisa nih bikinnya. Telat nanti keburu mati saya. Oke, tentukan ini. Dari ini. Ini nggak ada jawabnya nih. Oke, kita lihat ya. Nanti sudah halaman ini saya akan berhenti dulu. Sedikit lagi. Ini menjawab ini. Saya mau crop dulu ini. Di crop gitu. Masukkan ke Word karena kalau enggak saya tuh lupa, panjang soalnya. Nah, di paste di situ. Tentukan ini. A-nya belum ada angkanya, H-nya belum ada angkanya. Ya udah kita tentukan aja ini F A tambah H. Kok jadi 5 sih? Min FA dibagi H. Itu sama dengan, nah ini kita bacanya gini. Ini X, ini X ya. Ini X, ini juga X, ini juga X. Kalau ini saya ganti dengan kucing, ya ini harus diganti kucing. Ini juga harus diganti kucing. Kalau FA tambah H, ya ininya semua diganti A tambah H.
menjadi 2A ditambah H, gitu kan. 5 kali A tambah H. Tambah 1, ini konstanta sih, nggak dipengaruhi X ya. Kok tambah 1 gitu nulisnya. Itu untuk yang ini. Dikurangi FA. Jadi X ini jadi A. Ini A, ini A. Jadi saya kurang jadi 2A kuadrat min 5A tambah 1 dibagi H. Ya, ini bisa kita sederhanakan. 2A kuadrat ditambah 4AH ditambah H kuadrat ditambah 5A tambah 5H tambah 1 kurangi 2A kuadrat ditambah 5A ditambah 1 dibagi, kalau nggak salah ngitung ya. Oh ya, nanti ujian yang teliti ya. Ujiannya kan PG dan isian. Kalau PG kalian salah ngitung masih bisa ngakurin ke pilihan jawabannya. Kalau nggak ada yang cocok berarti salah ngitung. Kalau isian salah ngitung, ya salah, gitu, salah total. Itu kelemahannya ujian online ini. Padahal kami ini dosen-dosen kalau di ujian biasa yang selalu soalnya esai kalau kuliah offline tuh. Kalau jalannya udah betul, salah ngitung aja, biasanya dikasih nilai 90% tuh. Salah ngitung mah dendanya kecil, yang penting logika berpikirnya. Nah, tapi karena online, kalau isian kalian salah ngitung, ngejawab bilangannya kan yang dicek hanya bilangannya sama mesin. Ya, jadi salah. Jadi latihan harus teliti. Ini 4AH. Bapak maaf, Ya, itu harusnya min 1. min 1 ini. Ya, Pak. Ah, saya mah salah ngitung. Untung nggak ujian saya. Kalau ujian online saya mungkin udah nggak lulus. 5A dibagi H. Ya udah begitu aja. Nggak bisa disederhanakan lagi. Yang atas juga bukannya 2H kuadrat ya, Pak? Hah? Yang atas 2H kuadrat. Betul. Yang ini dari 2 ya. awal. Iya, Pak. Ini 2. Iya, Ya, Pak. pokoknya begitu. Udah lebih pintar mahasiswanya. Buru-buru ditutup aja, malu. Bahas example 6 page 7 buku Stewart. Wah, harus buka e-booknya. Bentar. E-booknya cari dulu. Ini mau saya upload nggak nih e-booknya? Kalian? Mau, Pak. Pak. Boleh, Pak. Mau Pak. Jangan dilaporin polisi ya. Kalau saya upload di Google Drive terus ada yang lapor polisi, saya diciduk atuh. Karena Enggak dong, e-booknya Pak. saya nggak resmi. Kalau bukunya ada, buku hard copy-nya di matematik. Tadi halaman, aduh lupa Adobe-nya ini baru, pindah Halaman 7, Pak. Halaman 7, Pak. Iya, pindah langsung ke halaman 7-nya saya yang nggak ngerti. Jadi harus di-scroll. Go to 7-nya. 7. Oh ya ini. Tahun lalu udah dibahas, jadi ingat begitu ada gambarnya. Oke, ini contoh fungsi aja, membentuk fungsi ya. Nih. Katanya femur ini itu ya, tulang paha. Tulang paha seseorang itu dianggap berbentuk silinder yang sempurna ya. Tube, berbentuk tube, jadi silinder, betul-betul silinder. Padahal kan kenyataannya agak ada benjolnya mungkin dikit, tapi ini dianggap silinder sempurna. Nah, ini si tulang, di dalam tengahnya kan ada sumsum. Sumsumnya juga dianggap berbentuk tempatnya itu silinder sempurna. Jadi ada silinder buat sumsum dan di luarnya silinder tulang. Gitu. Nah, jika jari-jari luar, jadi dari pusat sampai permukaan tulang itu jari-jarinya R, dan jari-jari sumsumnya itu R ini, R inner gitu ya, R
bentar, mata saya kurang jelas. Ya, RIN itu. Jadi dianggap bentuknya sebenarnya tabung gitu. Si tulang paha itu tabung betul-betul sempurna. Ini yang dalamnya ini ada luarnya. Itu yang tadi sumsumnya di tengah. Ini tulang gitu ya. Ini sumsum di sini. Ini jari-jarinya R. Inner, jari-jari dalam yang dari sini sampai sini disimbolkan R saja. Nah, katanya karakteristiknya ditentukan oleh nilai K, yaitu perbandingan antara R in dibagi R. Gitu. Kemudian density itu apa? Kepadatan atau rapat masanya gitu ya. Kepadatan tulang sekian. Kepadatannya itu adalah berat tulang dibagi volume itu segini ya. Kerapatan itu kan berat dibagi volume. Kemudian atau berat jenis gitu lah, sama aja ya. Entah berat jenis atau ini lebih cocok massa jenis. Itu massa jenisnya. Atau kerapatan. Atau density. Dan yang bagian dalamnya yang marrow ini sumsum. Yang sumsum dalamnya kerapatannya segini. Sumsum jelas lebih ringan daripada tulangnya. Jadi kerapatannya pasti lebih kecil. Bila tulang paha ini panjangnya L, nyatakan massanya sebagai fungsi dari K. Jadi kita harus menghitung sekarang massa tulang ditanya sebagai fungsi dari K. K-nya ini tadi udah ada. Gimana menyatakannya? Coba kita lihat. Ini hanya memberikan contoh fungsi itu ya. The mass of the is owned by subtracting the mass. Nah, massa tulangnya tanpa sumsum, massa tulangnya berarti yang kalau saya gambar di sini yang ini ya, yang bagian ini tanpa sumsum ke bawah itu. Nah, yang tanpa sumsum tulangnya massanya adalah sama dengan massa. Ini saya gambar ulang. Ini jari-jari yang R ini. Kalau seluruhnya tulang, nggak ada sumsumnya. Kalau ini seluruhnya tulang, massanya segini. Dapat dari mana itu? Tadi rapat massa dikalikan volume. Kalau ini seluruhnya tulang, katakan ini nggak ada sumsumnya, ini seluruhnya tulang, berarti volumenya kan PR kuadrat, volume tabung, PR kuadrat kali tinggi. Nah, ini adalah volume kalau seluruhnya tulang. Kali rapat massa. Rapat massa kali volume jadi massa. Dikurangi, ini kan sebenarnya bukan tulang yang dalamnya. Yang ini kan sumsum. Jadi ini dikurangi, tadi kan kita ngitung massa tulangnya seluruhnya, dikurangi massa tulang ini di sini. Jadi saya mau ngitung massa tulangnya benar-benar, yaitu anggap ini semuanya tulang, dikurangi tengahnya dianggap tulang. Gitu ya. Kalau tengahnya dianggap tulang berarti ini volume yang dalam itu PR in kuadrat kali tinggi kali rapat massa tulang. Ya ini disederhanakan jadi ini. Bukan disederhanakan. Mau dinyatakannya dalam K. Jadi apa? Saya ganti R in-nya. R in-nya adalah K kali R. Ini R in-nya diganti R kali K. Oke, ini adalah massa tulangnya. Massa sumsumnya. Sumsumnya berarti
volume sumsum, ini P R in kuadrat L, kali rapat massa sumsum. Rapat massa sumsum 1. 1 kali volume sumsum, gitu. Tapi kembali R in-nya diganti, dinyatakan dalam K. Berarti massa si tulang dengan sumsumnya adalah yang ini ditambah ini. Jumlahkan, disederhanakan, dihitung, dapatlah ini. Nah, maka ini massa tulang dengan sumsumnya itu adalah sebesar ini. Dia fungsi dari K ya. R-nya sih konstanta. Karena jari-jari si tulang paha udah tertentu gitu. Oke, itu menyatakan massa tulang paha dengan sumsumnya sebagai fungsi dari K. Begitu. Saya sudah sampai hari ini dulu. Kalau nggak paham nanya-nanya ya. Mana balik lagi? Selesai, bentar ini ngintip dulu. Ini nanti. Oke, hari ini sampai situ dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya upload kalau nggak lupa nanti sore ya bukunya. Kalau sampai sekitar jam 7 malam belum ada uploadnya, tolong ada yang nge-WA mengingatkan. Gitu ya. Kalau saya udah upload nanti saya kasih tahu. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Moga-moga bisa diikuti. Masih gampang, nanti belakang sih susah-susah. Sudah tidak ada, saya berhentikan dulu rekamannya.